Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Anjing saja marah ketika Rasulullah dihina. Bagi setiap pemeluk agama tentunya akan merasa marah jika agama yang dianut dilecehkan dan dihina oleh orang lain. Begitu pula dengan agama Islam. Agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ketika agama ini dihina, tentu kita sebagai umatnya akan merasa tidak terima dan juga marah. Sahabat Muslim, tahukah Anda tidak hanya kita sebagai umatnya, tetapi alam semesta juga tidak akan meridai jika agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dicela. Dan juga tahukah Anda bahwa ada kisah yang meriwayatkan oleh para ulama tentang kisah seekor anjing yang marah ketika Rasulullah dihina oleh kaum Nasrani di zaman itu. Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat Muslim, seringkali kita jumpai orang-orang yang menghina Nabi atau Rasulullah. Penghinaan ini tidak hanya terjadi di masa sekarang ini, tetapi jauh sebelumnya orang-orang kafir, orang-orang murtad, dan golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah juga pernah melakukan hal yang serupa. Penghinaan ini sama derajatnya bahkan lebih hina dari binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Dalam kisahnya binatang yang dianggap haram atau najis yaitu anjing yang membela Rasulullah ketika Rasulullah dihina. Ini menandakan anjing saja memiliki naluri kebenaran dan rasa takut yang tinggi kepada Allah karena manusia mulia yang dicintai oleh Allah dihina oleh kaum kafir saat itu. Sahabat Muslim, perhatikan kisah luar biasa ini yang jelas mengisahkan kepada kita betapa besarnya kemuliaan yang Nabi Muhammad SAW bawa ke dunia ini. Dikisahkan, pernah suatu hari kelompok orang dari kalangan pembesar Kristen menghadiri perayaan seorang pemimpin Mongol yang murtad menjadi Nasrani setelah kepulangan Rasulullah SAW. Saat itu, salah seorang pendeta dari kalangan tersebut menghina Rasulullah dengan kata-kata yang tercela, di mana ada seekor anjing pemburu yang terikat lehernya. Saat dia mulai mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjing tersebut menyala dengan keras dan menerkam dan mencakar wajah pendeta tersebut dengan sadis. Saat itu pun orang-orang di sekelilingnya berusaha menyelamatkan pendeta tersebut dari serangan anjing pemburu itu. Salah seorang yang menghadiri acara tersebut berkata, "Itu gara-gara celotehanmu tentang Muhammad alaihi salatu wasalam." Kemudian pendeta tersebut berkata lagi, "Tidak. Anjing hanya cepat merespon karena melihat cara tanganku. Disangkanya aku ingin memukulnya." Lalu pendeta tersebut mengulang kembali celaannya terhadap Rasulullah dengan perkataannya yang lebih keji dari sebelumnya. Tak lama dari situ, si anjing pun berhasil lepas dari tali ikatan lehernya dan langsung menyambar pendeta tersebut, merobeknya hingga bagian dadanya yang paling atas, dan pendeta tersebut pun mati seketika. Karena kejadian yang luar biasa ini, 40.000 yang masuk Islam. Masya Allah, disebutkan dalam Ad-Durarul Kaminah 3 dari 202. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan kisah ini dalam Mu'jamu Syuyukh 387 dengan sanad yang sahih dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Perbuatan mencela agama merupakan perbuatan yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang celaan agama dalam bentuk apapun. Bahkan sekedar candaan untuk membuat orang lain tertawa meskipun tidak ada niat untuk melecehkan sama sekali. Seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 65-66 yang berbunyi, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." At-Taubah ayat 65-66. Ulama-ulama besar Islam juga telah bersepakat bahwa penghinaan terhadap Rasulullah SAW hukumnya adalah dibunuh. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,
Ijma ini diriwayatkan oleh banyak ahli ilmu seperti Imam Ishaq bin Rahuwai, Ibnul Munzir, Al-Qodiyat, Al-Katibi, dan lainnya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa yang melakukan eksekusi hukuman mati bukan main hakim sendiri atau perorangan, tetapi dilakukan oleh pemerintah atau penguasa yang sah. Prosedur membuktikan ini juga harus berdasarkan prosedur dari hakim. Sahabat muslim, perhatikanlah betapa indahnya ajaran agama ini, yang semua peraturannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang runtut dan adil. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Barak hafizahullah. Jika orang yang mencela Nabi Muhammad SAW adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, misalnya orang Nasrani, maka dia ini berarti telah membatalkan kesepakatan damai dengannya, sehingga wajib dibunuh. Akan tetapi, yang melakukan hal itu adalah pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.